Salam pemirsa. Netizen Tiongkok mencemooh perusahaan-perusahaan artificial intelligence AI Tiongkok atas peluncuran ChatGPT tiruan mereka baru-baru ini. Peluncuran chatbot AI ChatGPT ke publik menciptakan sensasi di dalam negeri Tiongkok, meskipun pengguna internet Tiongkok harus menerobos grid firewall untuk mengaksesnya. Diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan pembelajaran. ChatGPT dapat mempelajari dan menganalisis bahasa manusia untuk melakukan percakapan, berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan menyelesaikan tugas-tugas seperti menulis email, skrip video, copywriting, penerjemahan, dan pengkodean. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Bank Investasi UBS memperkirakan bahwa jumlah pengguna aktif bulanan kemungkinan melebihi 100 juta pada akhir Januari tahun ini. Hanya 2 bulan setelah peluncurannya, menjadikannya aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Ada diskusi hangat tentang apakah produk AI canggih akan secara bertahap mengambil alih kendali atas perilaku manusia dan menggantikan pekerjaan tertentu, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. ChatGPT telah dilarang di daratan Tiongkok dan Hong Kong, karena aplikasi bertenaga AI ini mampu mendiskusikan hampir semua masalah dengan manusia, termasuk isu-isu politik yang sensitif. Peniru dari Tiongkok. Perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok tidak mau ketinggalan dalam menghadapi tantangan baru OpenAI. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ByteDance, dan Kuaishou adalah beberapa perusahaan teknologi online yang telah memulai R&D di bidang yang sama. Baidu mengumumkan pada tanggal 13 Februari 2023 bahwa mereka sedang menguji coba chatbot yang mirip dengan ChatGPT, Ernie Bot, yang akan dirilis pada bulan Maret. Yuanyu, sebuah perusahaan teknologi di Tiongkok yang berfokus pada AI, meluncurkan chatbot bertenaga AI, ChatYuan, pada tanggal 3 Februari 2023. Situs web resmi perusahaan mengklaim bahwa ChatYuan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan di berbagai bidang, seperti hukum dan kesehatan, dan juga dapat membantu dalam penulisan kreatif. Portal berita Tiongkok, Sina, dengan bangga menyatakan bahwa Yuanyu adalah perusahaan AI Tiongkok pertama yang berani menantang ChatGPT, tetapi 3 hari setelah peluncurannya, halaman aplikasi ChatYuan tidak tersedia. Media pemerintah China Business New York kemudian mengatakan bahwa ChatYuan gagal tidak lama setelah melakukan upaya pertama untuk bersaing dengan rekannya di Amerika Serikat. Beberapa pengguna berakhir dengan failure flag yang menyatakan aplikasi ChatYuan telah menangguhkan layanannya karena dugaan pelanggaran hukum, peraturan, dan kebijakan yang relevan menurut laporan tersebut. Yuanyu belum menanggapi laporan tentang kinerja buruknya. Yuanyu yang berbasis di Hangzhou didirikan pada tahun 2022 dan terutama bergerak di bidang perangkat lunak dan layanan teknologi informasi, menurut Yan Yancha, sebuah platform informasi perusahaan Tiongkok. Olok-olok dari netizen Tiongkok. Bermain dengan ChatGPT dan chatbot Tiongkok telah menjadi kesempatan bagi para netizen Tiongkok untuk mengejek pemerintahan totaliter Partai Komunis Tiongkok dan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Banyak yang telah mengobrol dengan ChatGPT dengan menghindari blokade internet Tiongkok, dan balasannya telah membuat pemirsa tertawa. Ketika seorang netizen Tiongkok bertanya, kapan Tiongkok akan menyatukan Taiwan? ChatGPT menjawab, saya tidak tahu wilayah mana yang akan diduduki, tetapi pada akhirnya, sistem yang maju akan menyatukan yang terbelakang, yang beradab akan menyatukan yang biadab. Beberapa netizen mencoba meniru Baidu dan membagikan pengalaman mereka di media sosial Tiongkok. Setelah mencoba ChatGPT tiruan Baidu, saya menemukan bahwa kehebatannya terletak pada fakta bahwa tidak hanya teks input yang tidak dapat menyertakan kata-kata yang disensor, jawaban yang dihasilkan juga tidak dapat mengandung kata-kata yang disensor, tulis seorang pengguna. Orang lain mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimana perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat bersaing dalam perlombaan ini? Jumlah kata-kata yang dilarang terlalu banyak. Seorang netizen bernama Chia Chia berkomentar, di negara di mana semua konten internet ditinjau dan disensor secara manual, tidakkah kecerdasan buatan akan mengembangkan kecacatan intelektual buatan pada akhirnya? Ada juga orang yang mengejek perusahaan teknologi Tiongkok yang selalu membanggakan diri sebagai teknologi nomor 1 di dunia.
Seorang netizen menunjukkan bahwa penyensoran di Tiongkok merupakan kemunduran terbesar bagi chatbot bertenaga AI. Hambatan utamanya adalah ketakutan pihak berwenang akan ChatGPT yang berbicara tanpa kendali, tulisnya. Model bahasa besar adalah kotak hitam yang lengkap, karena Anda tidak dapat menjamin bahwa chatbot tidak akan pernah menemukan sesuatu yang tabu. Setiap kesalahan dalam aspek ini, bahkan sekalipun, akan menjadi pukulan telak bagi perusahaan AI. Itulah mengapa tidak ada perusahaan teknologi di Tiongkok yang melatih AI mereka dengan model bahasa yang besar. Saya kira 5 tahun ke depan, GPT akan menggantikan Google di sebagian besar wilayah di dunia, namun pengguna di daratan Tiongkok akan tetap menggunakan Baidu. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.